Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kami ya, Milenial Agribisnis. Pada di video kesempatan ini kita akan membahas prospek ya bisnis atau peternakan ayam kampung unggul Balit Bangtan ya, atau kita biasa singkat ayam KUB ya. Ayam kampung KUB itu singkatan dari ayam unggul Balit Bangtan ya. Oke ya, ayam KUB ini merupakan hasil inovasi dari Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian ya kawan-kawan. Perlu digarisbawahi dan perlu diketahui juga. Nah, dari mana sih ayam KUB ini berasal? Nah, ya berdasarkan sumber-sumber yang pernah saya baca ya, ataupun dari forum ilmiah ataupun workshop ya. Asal usul ayam KUB ini dimulai kalau nggak salah ya dari program Balitnak ya pada tahun 1997 dengan mendatangkan indukan ayam kampung dari beberapa daerah di Jawa Barat ya. Salah satunya itu ke Kabupaten Ciawi ya. Terus setelah proses berjalan ya kira-kira lancar, 2010 sampai dengan 2014 ayam KUB ini mulai disosialisasikan ya melalui workshop ataupun forum-forum ilmiah ya. Nah, jadi gimana sih Bang melihara ayam KUB itu? Nah, ayam KUB ini ya dipelihara atau dibudidaya sama seperti ayam-ayam kampung pada umumnya ya kawan-kawan. Cuma di sini ayam KUB ini memiliki bobot yang bisa dikatakan cepat ya kawan-kawan ya. Tentunya ya dengan ketentuan yang berlaku atau pakan ya itu diperhatikan. Nah, ada yang bertanya seperti ini ya kan, Bang, ayam KUB ini prospeknya seperti apa? Nah, selagi masih ada banyaknya peminat ayam kampung ya, itu proses ayam KUB ini bakalan terus lancar kawan-kawan ya. Saya meriset ya di media sosial seperti Facebook ataupun Instagram ataupun website lainnya ya, itu mulai berdatangan peternak-peternak yang ingin budidaya ayam KUB. Tentunya logika berpikir berarti ayam KUB ini potensi untuk dijadikan ladang usaha ya, atau budidaya ya, untuk mendongkrak ekonomi ya. Selain mendongkrak ekonomi juga mensukseskan pertanian Indonesia ya kawan-kawan. Pertanian dan peternakan Indonesia kita sukseskan ya. Imbasnya kemana? Ke ketahanan pangan kita ya. Nah, disitulah peran ayam KUB ini ya, peternak ya. Makanya terus lahir terus peternak baru KUB ya. Nah, terus ada yang bertanya seperti ini, Bang, berapa lama sih ayam KUB itu bisa bertelur? Nah, ayam kampung KUB ini ya bertelur itu kalau di peternakan kami ya, itu umur 4 bulan 2 minggu udah bertelur kawan-kawan ya, udah belajar nelur ya. Tapi ya tentunya telurnya masih kecil, belum memenuhi standar ya telur yang efektif ya, masih di bawah 30 gram ya. Sementara telur efektif itu berapa Bang? Nah, berapa sih Bang telur yang efektif untuk ditetaskan? Itu 35 sampai 45 gram ya, menurut dokter Tika Sartika, itu salah satu pelaku Balitbang ya. Nah, produksi telur ini si ayam KUB ini kurang ya, pengeramannya itu kurang sih pengeramnya. Jadi kita kalau memang mau budidaya ya kita harus siapkanlah alat bantu tetas ya kawan-kawan, untuk misalnya produksi DOC ya kan. Nah, terus nutrisi itu juga harus diperhatikan ya. Bang, lebih bagus mana Bang, petelur apa pedaging ya? Silahkan, kalau menurut saya dulu bagus ya,
kami di apa ya, di peternakan ini, di peternakan kami itu dua-dua kawan-kawan, kita produksi telur dan pedaging ya. Tapi di sini saya sarankan kalau untuk kejar pedaging itu silangkan antara KUB dan sensi ya. Insya Allah sekitar umur 60 hari sampai 75 hari ya, itu udah tembus sekilo lebih ya untuk bobot ya. Kalau untuk kejar pedagingnya itu sangat efektif, mudah-mudahan kawan-kawan. Nah kalau untuk petelur ya silahkan ya, karena tapi di garis bawahi kalau untuk petelur ya tentu nutrisi lebih dimonitoring ya. Kenapa? Karena setiap produksi telur ya tentunya memiliki standar mutu atau standar gizi yang dibutuhkan untuk hewan ternak untuk produksi telur ya. Sebelum MKUB kami ternak yang bebek petelur ya. Bebek petelur ya kurang lebih sama lah, karena sama produksi telur ya kawan-kawan. Nah untuk nutrisi gizi ya bisalah itu pilihan ya kawan-kawan, mau pakai pabrikan atau alternatif. Tentunya kami di sini pakai pakan alternatif kawan-kawan. Kami pakai pakan apa bang? Kami di sini pakai fermentasi ya, fermentasi ampas susu kedelai ya. Tapi ada yang nanya, bang di kota-kota kami nggak ada bang ampas susu kedelai. Yang ada ampas tahu nggak apa-apa. Ampas tahu sama ampas susu kedelai kan ya sama-sama bahannya kedelai ya kan kawan-kawan. Nah kedelai itu salah satu ya bahan pangan yang mengandung protein tinggi, makanya makanya dia dijadikan susu ya, karena mempunyai protein yang tinggi ya. Nah ampas itu kan yang diambil, kalau susu itu kan diambil sarinya, tentunya memiliki ampas tahunya bisa kita manfaatkan. Nah ini telur yang yang baru bertelur, baru belajar bertelur, itu indukan kami umur 4 bulan 2 minggu ya. Tentunya ya menurut saya cepat ya. Menurut kawan-kawan kayak mana ya? Kalau ada pengalaman yang lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau di peternakan kami ayam KUB Gelur Murni ya 4 bulan 2 minggu sudah belajar nelor. Telur pertama itu bisa kawan-kawan lihat tuh ada ya bulir-bulir seperti putih-putih. Nah itu menandakan telur pertama, dan telurnya juga ukurannya sangat kecil. Ini belum memenuhi standar untuk ditetaskan ya. Kalau kira-kira sudah mulai telur kesekian ya, lalu kita masukkan ke proses candling. Apa itu candling bang? Ya proses peneropongan ya, pakai cahaya ya untuk melihat embrio ya, apakah embrio memenuhi syarat untuk dilakukan tindak lanjuti. Apa itu tindak lanjuti ya? Kita tindak lanjuti masuk ke mesin tetas kawan-kawan. Nah seperti itu ya. Nah jadi kayak gitu kawan-kawan ya. Terus ada yang bertanya bang, ternak ayam KUB ini bisa kaya nggak? Nah definisi kaya menurut kawan-kawan itu seperti apa sih? Nah itu dulu gitu garis bawahi kawan-kawan. Kalau peternaknya mandiri ya insya Allah lah bisa lebih mendongkrak ya kawan-kawan ya. Apa itu mandiri? Mandiri dalam hal pemasaran ya, pemasaran mandiri di sini manajemen pemasaran itu sendiri ya. Kita jual nggak harus ke agen atau pengepul, itu jangan. Nah itu yang dikatakan mandiri ya. Kita ini ya berproses lah ya sih. Nanti seiring berjalannya waktu, lamanya kita berternak, seiring berjalannya waktu itu channel pasti nambah kawan-kawan. Juga kita bakalan dikenal sama orang sebagai kita pelaku peternak ya. Nanti kita yang bakalan ditelepon orang ya untuk dicari ya. Itu pengalaman kami dulu pun seperti itu kawan-kawan, di bebek petelur tuh seperti itu ya. Jadi ya berproses lah. Nah kalau pemasaran tuh seperti itu. Kalau mau harga lebih tinggi itu jangan ke pengepul ya, bisa langsung ke individu ke individu ya, personal ke personal, tetangga ke tetangga ya.
untuk konsumsi keluarga ya, restoran ya yang masih menyediakan menu ayam kampung ya, restoran, rumah makan, silakan warung-warung nasi lainnya ya kan. Nah itu jadi potensi kita tuh bisa mendongkrak ekonomi ya. Yang kedua adalah pakan itu juga mempengaruhi sukses enggaknya peternak ya, bisa enggak kaya dari ternak ayam KUB ini sangat mempengaruhi kawan-kawan. Kenapa kayak gitu bang? Ya karena ya kami ya khususnya kami pakai pakan pabrikan itu cuma dari umur diusi umur 1 hari sampai dengan kurang lebih 4 minggu ya. Masuk minggu keempat kami udah pakai pakan fermentasi 50% kawan-kawan ya, untuk menekan cost ya. Apakah bisa bang pertumbuhannya apa nggak terhambat? Enggak kawan-kawan ya, boleh cek video kami sebelumnya ya. Tentunya pertumbuhan ayam DOC ya justru di peternakan kami ya dipengaruhi pertumbuhannya oleh suhu ya. Suhu itu diperhatikan kawan-kawan untuk DOC ya. Jangan sampai DOC kita kedinginan ya sampai bertumpuk untuk menghangatkan diri ya. Karena apa? Karena bakalan terganggu pertumbuhannya. Kenapa kayak gitu bang? Iya karena nutrisi yang kita kasih ke ayam DOC kita ya seharusnya dijadikan sebagai pertumbuhan. Ini dijadikan cadangan makanan untuk melawan suhu dingin ya. Itu yang harus kita garis bawahi ya. Nah pertumbuhannya seperti itu ya. Jadi ya kawan-kawan bisa lah ya manfaatkan apa yang jadi potensi sebagai pakan alternatif ya. Bisa juga manfaatkan limbah-limbah industri apa maksudnya industri makanan seperti Indofood itu ada sisa Indomie rijekan ya. Nah itu bisa dijadikan pakan alternatif. Bisa juga bunggil kelapa sawit ya. Terus kalau di pajak atau di pasar tuh ada limbah kepala udang ya. Nah itu bisa dimanfaati kawan-kawan. Udang itu sangat tinggi proteinnya, sangat bagus juga untuk produksi telur. Kalau memang kawan-kawan mau produksi telur ya. Banyak kawan-kawan sebenarnya yang jadi potensi sebagai pakan alternatif. Tinggal kitanya yang memaksimalkannya ya. Kami ya cuma dari umur 1 hari sampai 4 minggu ya, mulai mendekati sebulan ataupun 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai pembesaran, sampai juga untuk indukan kami pakai fermentasi kawan-kawan ya. Tentunya ya dengan syarat ketentuan nutrisi yang udah di riset ya. Tentunya kami juga campurannya juga ya kadang-kadang berinovasi, nggak stuck dengan satu campuran aja. Kami di sini terus cari ngeriset apalagi nih kira-kira yang jadi potensi sebagai protein yang tinggi, karena indukan bakalan produksi telur ya. Oh ternyata di sana ada tepung gandum ya. Tepung gandum itu kaya protein, nah itu bisa seperti itu ya. Nah ternyata kitela atau tepung panir atau roti, kawan-kawan semalam ada yang bilang kayak gitu, bang tepung panir bisa, tempatku ada bang tepung panir. Nggak apa-apa silakan, tepung roti kayak protein juga kan ya. Nah itu dia. Nah kita bisa manfaatkan juga ya hijau-hijauan ya, seperti sayur-sayuran ya, daun pepaya, bunga pepaya ya, daun ubi, daun kangkung ya, banyak sebenarnya ya. Tapi ya saya sarani kalau mau kasih hijau-hijauan itu jangan direbus ya, jangan direbus lah, maksudnya jangan pakai suhu tinggi, karena beberapa zat aktif ya di dalam dedaunan itu, ada beberapa zat aktif yang nggak tahan dengan suhu tinggi. Dikhawatirkan ketika kita merebus ya, beberapa zat aktif itu bakalan nggak tahan ya, atau tereliminasi ya. Saya salah satu lulusan S1 ini ya, sarjana teknologi hasil pertanian ya. Jadi saya pernah belajar ya, seperti itu ya kawan-kawan. Nah terus ada kawan-kawan yang bertanya seperti ini, gimana sih bang persyaratan apa aja yang memulai usaha untuk ternak ayam bertelur? Nah gitu.
ya. Diantaranya di sini harus suhu kandang harus 32 derajat sampai dengan 35 ya. Jangan boleh jauh, boleh mendekati ya, tapi jangan terlalu signifikan ya. Kelembapan itu sekitar 60 sampai 70% ya. Penerangan atau pemanasan kandang itu harus tercukupi ya. Equipment harus terpenuhi. Lokasi itu jangan jauh dari keramaian ya, agar tidak stres. Nah, tentunya oh begini, ada kawan-kawan yang nanya pada kami ya, Bang, ayam KUB kami berhenti bertelur ya. Itu kenapa ya? Itu dikarenakan stres kawan-kawan ya. Karena apa? Mungkin terganggu ataupun keramaian ataupun merasa tidak nyaman ya. Terus Bang, gimana sih, ada yang kawan-kawan nanya seperti ini kawan-kawan. Bang, gimana sih fermentasi ya? Boleh dicek di video kita sebelumnya. Terus ada yang bilang gini, Bang, ribet Bang pakai pakan fermentasi, harus buat gini, harus nunggu sekian waktu lagi, harus nunggu beberapa hari lagi. Kalau pakan pabrikan kan langsung beli, langsung disajikan. Ya kayak gitulah Bang ya. Gitu. Kalau nggak mau ribet ya kita ya itu namanya kita menekan cost ya. Tentunya ya harus ada pengorbanan ya. Yaitu pengorbanan tenaga dan waktu ya. Kalau kita mau instan ya tinggal beli di pabrik, tinggal siap jadi ya, siap saji ya. Logika berpikir kita seperti itu kawan-kawan. Nah, kalau kita mau hemat ya, tentunya ya harus ini yang melewati tahapan-tahapan ya kan kawan-kawan. Dan hasilnya juga bakalan lebih maksimal nanti kan gitu ya. Kita bisa nekan pakan yang murah ya, dan hewan ternak kita, ayam KUB kita sehat-sehat ya. Tentunya nggak kalah dengan pakan pabrikan. Nah, itu dia kawan-kawan. Terus untuk proses fermentasi itu bisa menggunakan E4 atau ditambah dengan molase ya. Molase itu tetes tebu ya, atau kalau nggak ada molase bisa ini tambahkan glukosa atau gula ya. Bang, bisa nggak Bang pakai Yakult? Bisa. Yakult itu kan salah satu bakteri di E4 itu ada bakteri Yakult di situ ya. Apa itu nama bakterinya? Lactobacillus ya kawan-kawan. Lactobacillus, bisa kecap bisa ya. Bakteri tapi bisa ragi bisa ya. Salah satu Saccharomyces itu ya bakteri baik juga proses fermentasi ya. Nah, itu dia kawan-kawan. Untuk kegiatan kami ya di kandang seperti ini ya. Tentunya ya kegiatan saya sehari-hari ini penghilang stres kawan-kawan ya. Senang lihat ayam sehat kayak gini. Oke, sekian aja kawan-kawan. Sekiranya ada yang kurang jelas ya, bisa ditanyakan kepada saya ya. Silakan kolom komentar. Kalau kawan-kawan punya selisih pendapat, silakan tulis kolom komentar ya. Buat kawan-kawan yang ingin ternak KUB ya ini sangat potensi lah ya. Kalau nggak potensi, nggak bakal banyak lahirnya peternak ayam KUB ya. Banyak kali peternak ayam KUB sekarang ya. Karena apa ya? Karena ya ayam ini potensi karena dagingnya ya gurih ya, banyak orang yang suka ya. Apalagi ini mau menjelang bulan Imlek ya, orang Cina tuh masih banyak suka ayam kampung kawan-kawan. Tentunya tuh bisa naik di atas rata-rata harganya. Oke ya, sekian aja lah kegiatan pagi di kandang hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.